Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga segala urusannya. Amin. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat ketemu lagi ya bareng channel Babon BK Super ya teman-teman. Channel yang berisikan tentang seputar peternakan ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita tuh mau ngebahas ya tentang pakan alternatif ya teman-teman. Nah, untuk para pemula peternak entok ya teman-teman, itu jangan terjebak dengan pakan alternatif ya teman-teman. Sebagian besar para peternak entok itu ya pada berlomba-lomba ya teman-teman untuk mendapatkan pakan alternatif yang gratis yang dari alam ya teman-teman, karena itu tidak mengeluarkan biaya ya. Jadi para peternak itu berlomba-lomba mencari pakan alternatif yang gratis yang dari alam ya teman-teman. Tapi perlu teman-teman ketahui ya, teman-teman itu tidak boleh terjebak dengan pakan alternatif ya. Meskipun menggunakan pakan alternatif, teman-teman itu harus tetap memperhatikan kandungan nutrisinya pada langsung pakan untuk ternak entok kita ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kandungan nutrisi pada ternak entok kita ya. Nah, salah satu kandungan nutrisinya yang harus dipenuhi yaitu protein ya teman-teman. Nah, untuk protein ini ada dua sumber ya, untuk protein nabati dan juga protein hewani. Untuk protein nabati teman-teman bisa dapatkan dari tumbuhan hijau ya teman-teman, seperti daun pepaya ya. Daun pepaya itu memiliki nilai nutrisi protein yang tinggi ya. Selain daun pepaya juga teman-teman bisa memanfaatkan sayuran bayam ya. Selain itu ada daun mengkudu, daun kelor ya, daun ubi ya. Selain itu juga teman-teman bisa memanfaatkan rumput odot ya. Rumput odot yang biasa kita gunakan untuk pakan ternak kambing ya, itu bisa untuk pakan ternak entok kita ya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman bisa menggunakan azolla ya. Itu azolla itu bisa kita budidayakan sendiri di kolam ya teman-teman. Itu juga sangat bagus untuk sumber protein hewani untuk entok kita ya teman-teman. Nah, untuk sumber protein hewani teman-teman itu bisa dapatkan dari keong sawah ya. Selain keong sawah juga ada bekicot ataupun cacing, dan juga teman-teman bisa menggunakan ini manggut ya, itu juga bagus untuk entok kita ya. Nah, selain itu sumber protein hewani lainnya itu dari ini nih, pedagang ikan yang ada di pasar. Nah, teman-teman bisa bekerja sama nih dengan pedagang ikan yang ada di pasar ya. Kita minta jeroan ikan ya. Pasti kalau di pasar itu orang beli ikan pasti sudah dibersihkan dalamannya ya. Nah, itu jeroannya itu bisa kita minta ya untuk ternak entok kita. Itu salah satu sumber protein hewani yang bagus ya untuk entok kita ya. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir ya, bingung mau mencari pakan alternatif apa nih untuk sumber protein hewani ya. Kalau sumber protein nabatinya mungkin banyak di sekitaran kita ya. Untuk protein hewaninya mungkin kalau yang belum terbiasa itu mungkin agak kesusahan ya. Tapi tenang aja teman-teman, bisa bekerja sama dengan tukang ikan yang ada di pasar ya. Kita manfaatkan jeroan ikan, itu sangat bagus untuk ternak entok kita ya teman-teman. Nah, jika kandungan nutrisi ya pada langsung pakan untuk entok kita itu tidak terpenuhi, maka perkembangan entok kita itu juga akan lambat ya teman-teman. Entok kita akan terlihat kurus, terus tidak cepat besar dan mudah terserang penyakit ya. Makanya untuk kandungan nutrisinya itu harus benar-benar kita perhatikan, meskipun kita menggunakan pakan alternatif yang gratis ya, yang dari alam ya. Ya sebagian besar itu kalau para peternak itu 80% itu tergantung pada biaya pakan ternak ya. Untuk modalnya ya, itu biaya pakan ternaknya itu 80% ya. Makanya teman-teman itu pasti pada berusaha untuk mencari pakan alternatif yang gratis ya. Nah, meskipun menggunakan pakan alternatif yang gratis, teman-teman tetap harus memperhatikan kandungan nutrisinya ya. Kandungan protein ya pada langsung pakan untuk ternak kita ya, ternak entok khususnya ya teman-teman, itu sangat penting ya teman-teman. Apalagi jika ternak kita entok kita itu sedang bertelur ya, maka akan sangat berpengaruh sekali ya untuk perkembangan entok kita ya. Jadi kalau entok kita yang sudah siap bertelur itu harus benar-benar kita perhatikan kandungan nutrisinya ya. Kandungan proteinnya itu sangat penting sekali ya untuk ini
perkembangan telurnya ya. Jadi kalau kadar proteinnya terpenuhi, insya Allah nanti bebek jika kandungan proteinnya terpenuhi ya, insya Allah ini entok-entok kita nanti bisa bertelur banyak dan daya tetasnya juga bisa tinggi ya kalau kadar proteinnya bisa terpenuhi ya teman-teman. Jadi untuk ternak entok kita harus benar-benar kita perhatikan ya untuk kadar nutrisinya ya, meskipun kita menggunakan pakan alternatif ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ini ternak entoknya itu skala rumahan ya, kita itu bisa membudidayakan pakan alternatif ya di sekitar pekarangan kita ya, di sekitar halaman kita ya, karena kita skala rumahan ya. Jadi kita bisa menanam ini pohon indigo vera ataupun pohon pepaya gitu ya. Jadi kita nggak terlalu capek nyari pakan alternatif ya, karena mencari pakan alternatif juga butuh tenaga ya teman-teman. Makanya teman-teman juga harus berinisiatif nih untuk membudidayakan ya pakan alternatif di sekitar pekarangan kita ya, apalagi kalau kayak kita ya kelas rumahan ya, ternak entok skala rumahan ya. Jadi kalau teman-teman membudidayakan pakan alternatif di sekitar pekarangan kita ya, itu sangat bermanfaat sekali ya, karena kita bisa menghemat tenaga ya. Karena kita kalau nyari pakan alternatif itu butuh waktu dan tenaga, tapi kalau kita budidayakan sendiri di pekarangan rumah itu sangat menghemat waktu dan tenaga ya. Apalagi kalau teman-teman punya kesibukan bekerja di luar sana ya, makanya teman-teman juga harus pandai membudidayakan pakan alternatif di sekitar rumah kita ya. Nah, skala rumahan jadi nggak butuh terlalu banyak ya untuk menyediakan pakan alternatif. Nah, di samping rumah gitu ya teman-teman bisa nanam pohon ubi, pohon pepaya ataupun pohon kelor atau daun indigo vera ya. Itu nanamnya itu juga sangat mudah ya. Selain tadi ya sumber protein ya harus ada di dalam kandungan pakan kita ya, kita juga harus memberikan ini ya teman-teman, vitamin ya atau gizi tambahan untuk ternak kita ya, biar tetap sehat dan bebas dari penyakit ya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan rempah-rempah ya, misalkan kunyit, kencur, jahe, itu bisa ya untuk membantu menjaga daya tahan tubuh entok kita biar tetap sehat dan juga terhindar dari penyakit. Dan itu juga harus sering kita berikan ya, entah itu 2 hari sekali, 3 hari sekali. Intinya rempah-rempah tersebut harus tetap kita berikan ya. Itu bisa berupa jamu ya, kayak jamu seperti yang kemarin saya buat ya, sudah saya share videonya ya. Nah, itu harus sering kita berikan ya untuk ternak kita ya, apalagi di musim pancaroba ya, rawan sekali dengan berbagai macam penyakit ya. Makanya kita harus selain memberikan nutrisi pokoknya, teman-teman juga harus memberikan tambahan gizi untuk ternak entok kita ya, karena kalau kebutuhan gizinya terpenuhi ya, nutrisinya terpenuhi, perkembangan entok kita pun akan semakin cepat ya, dan entok kita juga terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Karena ternak entok itu kita menginginkan ya ternak kita itu sehat, cepat besar ya. Keuntungan keuntungan beternak entok itu salah satunya itu cepat besar ya, dagingnya itu banyak ya teman-teman. Makanya untuk ternak entok itu sangat menguntungkan ya, meskipun entok itu katanya rakus ya makannya ya, tapi kalau kita pandai menggunakan pakan alternatif, insya Allah untuk biaya pada pakan itu akan berkurang ya, bisa kita atasi ya teman-teman. Nah, itu dia ya teman-teman, sedikit informasi ya, sekedar mengingatkan ya untuk teman-teman para pemula beternak skala rumahan ya, ternak entok skala rumahan ya, itu jangan sampai kita terjebak dengan pakan alternatif ya. Silakan menggunakan pakan alternatif, tapi teman-teman harus benar-benar memperhatikan nilai nutrisi pada rangsum pakannya ya, biar entok kita itu tetap sehat dan cepat
berkembang ya, pertumbuhannya itu biar cepat ya teman-teman, karena itu yang kita inginkan ya. Dan satu lagi tentunya kita ingin mendapatkan untung yang banyak dari ternak entok ya teman-teman. Nah itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan ya tentang pakan alternatif ya, biar teman-teman itu tidak terjebak dengan pakan alternatif ya teman-teman. Oke teman-teman, videonya sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semua ya, khususnya para peternak Indonesia ya. Dan jika video ini bermanfaat ya buat teman-teman, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga ya lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kita ya teman-teman. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman, karena kita juga masih sama-sama belajar ya, belajar ingin menjadi peternak yang sukses ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.